Baik, dan pemirsa, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum pidana Pak Hairul Huda. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam Pak Hairul. Kalau kita cermati, aksi demonstrasi seharusnya sudah selesai pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau menurut Anda bagaimana tindakan dari pihak kepolisian dalam hingga saat ini menangani massa yang hingga sampai saat ini masih berkumpul? Saya pikir yang terjadi sekarang ini bukan lagi bagian dari unjuk rasa ya. Unjuk rasanya tadi sudah selesai gitu ya ketika katakanlah 1-2 perwakilan diterima oleh Pak Yusuf Kalla dan Pak Yusuf Kalla menjanjikan akan ada penyelesaian kasus ini dalam 2 minggu, katakanlah seperti itu. Nah itulah sudah selesai lah demonstrasi di sana. Kemudian persoalannya kan tinggal pada proses pembubaran ya. Saya pikir ini persoalannya adalah pada keinginan ya, ketidaksabaran dari aparat keamanan untuk cepat membubarkan massa yang begitu banyak itu. Akibatnya terjadi gesekan gitu ya, yang kemudian tidak diinginkan. Dan saya yakin dari sekian puluh ribu atau ratus ribu yang demo tadi, ini hanya sebagian kecil saja. Ini pasti tidak disetujui oleh mayoritas pendemo tadi. Jadi mungkin ini pada persoalan terlalu ingin segera bubar karena memang waktu demo sampai pukul 18 segera bubar, sementara untuk bisa membubarkan diri dengan massa sebegitu besar kan tidak mudah, perlu waktu yang lebih panjang. Begitu tadi saya lihat aparat keamanan menarik diri, memperlonggar untuk kemudian massa membubarkan diri masing-masing, mungkin bisa lebih cooling down. Tetapi juga ada himbauan-himbauan dari Pak Kapolda, dari Pak Pangdam untuk kemudian massa membubarkan diri. Massa nampaknya masih senang menikmati Jakarta yang lengang dari kendaraan. Saya pikir ya biarkan saja gitu loh ya, sampai dengan kemudian pada akhirnya mereka akan bubar dengan sendirinya. Sehingga sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah tinggal pada saat di mana massa harus bubar itu perlu waktu lebih panjang dan tidak bisa semudah seperti yang dikatakan undang-undang bahwa demo harus berakhir pukul 18. Ya demonya memang sudah berakhir, tapi membubarkannya itu juga sendiri perlu waktu, dan saya pikir ini hal yang katakanlah tidak terlalu dahsyat apabila dibandingkan itu terjadi pada pukul 15 atau 16 tadi ketika konsentrasi massa begitu banyaknya, katakanlah seperti itu. Baik. Pak Hairul, tadi kita sempat berbicara dan juga bertanya dengan juru bicara Mabes Polri, Kombes Pol Rekwanto, menyebutkan ada sejumlah kelompok yang memiliki tujuan berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya yang melakukan aksi damai, tapi kemudian sejumlah kelompok ini memiliki tujuan berbeda dan kemudian diduga melakukan provokasi. Nah, kalau menurut Anda wajar tidak pihak kepolisian kemudian merespon kelompok tersebut dengan menembakkan gas air mata, lalu kemudian mengeluarkan water cannon? Bagaimana menurut Anda, Pak Hairul? Tentu itu kan ada protapnya ya, ada situasi lapangan yang harus dipenuhi gitu, katakanlah dalam merespon perkembangan seperti itu. Saya pikir pihak kepolisian sudah tahu pasti kapan harus bertindak dan kemudian menggunakan instrumen-instrumen itu. Tapi yang saya maksud adalah tadi ketika azan maghrib katakanlah pukul 18 demo harus dinyatakan bubar, ini kan perlu waktu untuk membubarkan massa begitu banyak kan, katakanlah seperti itu. Jadi jangan terlalu dipush. Kalau terlalu dipush ini bisa terjadi gesekan. Mungkin harusnya teman-teman anggota Polri yang tadi juga sudah bertugas seharian bisa ikut larut bersama-sama para pendemo, sama-sama menuju tempat kediaman sambil tetap biasa, mungkin itu bisa lebih mencairkan suasana. Ini yang menurut saya jadi persoalan. Tetapi kalau sudah seperti melempar batu, melempar kayu, segala macam, itu pasti langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan protap perlu dilakukan gitu ya. Itu bukan lagi tujuan asli demo damai 4 November 2016 yang tadi kita saksikan sangat damai, sangat baik dan sangat tertib, katakanlah seperti itu. Ini hanya kelompok-kelompok kecil yang memang dari rumah memang sudah mungkin punya niatan seperti ini kan gitu, sehingga kemudian ini
perlu diperlakukan berbeda dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang harus digeneralisasi terhadap keseluruhan demo yang tadi menurut saya berlangsung sangat baik. Saya pikir itu. Baik Pak Hairul, dengan momen-momen seperti saat ini, apakah Anda sepakat bahwa ini momen yang sangat rawan bisa diinfiltrasi oleh provokator saat-saat sekarang ini Pak? Betul, saya pikir ini orang-orang yang sebenarnya tadi tidak ikut demo bisa menjadi ambil bagian dari kelompok-kelompok perusuh ini. Yang tadi tidak ikut demo gitu ya, karena memang mereka tidak punya agenda yang sama dengan mayoritas umat Islam yang tadi berdemo. Nah, dengan adanya bentrokan seperti ini, mereka kemudian bisa ikut bentrok, bisa ikut urun pada peristiwa bentrok itu. Ini yang menurut saya harus disayangkan. Mungkin dalam waktu singkat, para pendemo yang belum bisa pulang karena kendaraannya jauh atau belum dapat kendaraan, ini segera dilokalisir, dipisahkan daripada kelompok rusuh ini. Kelompok perusuh ini ya tentu bisa dikenali gitu ya, bisa dikenali dari cara-cara yang mereka lakukan yang tidak simpatik, yang berbeda sekali dengan cara-cara yang dilakukan oleh demo besar tadi. Saya pikir itu. Baik. Pak Hairul, kalau mencermati mengenai situasi saat ini, kalau menurut Anda yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini seperti apa? Mengingat tadi sempat terjadi kericuhan, ada tembakan gas air mata, lalu kemudian ada aksi balasan. Sekarang kalau melihat massa yang masih berkumpul di sekitar wilayah Monas, apa yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap mereka? Melokalisir. Ya, saya pikir yang rusuh ini di pagar betis, dikepung katakanlah ya oleh pihak kepolisian untuk kemudian tidak bergabung dengan massa yang belum bisa pulang. Massa yang belum bisa pulang ini jangan sampai tertular dari para perusuh ini kan katakanlah itu. Jadi harus dilokalisir. Nah kemudian nanti kan capek sendiri tuh setelah dia sekian lama coba menyerang petugas. Ya petugas jangan terpancing, coba saja didinginkan dengan water cannon lah, dengan macam-macam. Saya pikir nanti pada akhirnya juga ketika digiring pada satu titik tertentu untuk dipecah-pecah, ini juga akan menjadi sesuatu kekuatan yang tidak berdaya lagi kalau sudah dipecah-pecah. Jadi dilokalisir, setelah dilokalisir coba didinginkan dengan dipecah-pecah. Itu yang menurut saya step yang bisa dilakukan untuk kemudian jangan sampai yang tadi niatnya memang untuk aksi damai yang sekarang belum bisa pulang lalu kemudian terjebak pada situasi yang chaos seperti itu menyebabkan kemudian nanti timbul jatuh korban yang tidak diinginkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hairul Huda. Kita cermati nanti semoga saja aksi demonstrasi yang saat ini masih berlangsung segera usai dan semua kembali menjadi situasi menjadi aman dan tertib. Terima kasih pakar hukum pidana Hairul Huda.